Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram ashabu qunatu Majelis Ulama Indonesia sanuqadimulakum nasroh al-khobar waki bima dan terbakasi halian ma'akum Tiffany Hadirah Mawati Madinah terbakasi fi akhbari minha. Mengawali berita hari ini, salah satu tridharma perguruan tinggi telah diimplementasikan dosen Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Mereka adalah Sugiyatno dan Mukhlis Rasim yang telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Ubahara Jaya dalam rangka optimalisasi pengelola zakat, infak, dan sedekah pada Lazismu Kabupaten Bekasi pada 11 Juni, 26 Juni, dan 22 Agustus tahun 2023. Program kegiatan pengabdian bertepat di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodako Muhammadiyah Lazismu Kabupaten Bekasi. Dengan fokus program yaitu 1. Pengelola dan pencatatan Lazismu, 2. Website, 3. Sosial media Lazismu yang terdiri Instagram, Twitter, WhatsApp Gateway. Ketua Tim Abdimas Optimalisasi Pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah pada Lazismu Kabupaten Bekasi, Sugiyatno mengatakan kegiatan ini juga dilakukan dengan tujuan untuk membangkitkan motivasi sesama umat Islam untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan perekonomian umat, menumbuhkan solidaritas gerakan beramal ZIS di kalangan warga Muhammadiyah dan umat Islam, dan memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya. Pemirsa, berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Bea Cukai Bekasi musnahkan 4.163.182 rokok dan 466,22 liter minuman beralkohol ilegal. Nilai seluruh barang kena cukai BKC ilegal yang dimusnahkan tersebut bernilai 5.324.400.2.900 dengan potensi kerugian negara sebesar 2.823.826.128 rupiah. Kegiatan pemusnahan dilaksanakan secara simbolis di kantor Bea Cukai Bekasi pada Rabu 6 Desember. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pimpinan pemerintah daerah, Kepala Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Bekasi, Kepala Polres Metro Kota dan Kabupaten Bekasi, Komandan Korem Bekasi, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi, Kepala Satpol Pamong Praja Kota dan Kabupaten Bekasi, Ketua APKB Bekasi, dan pimpinan pengelola kawasan MM 2100. Selama 2023, Bea Cukai Bekasi telah melakukan 185 kali penindakan di bidang kepabeanan dan cukai dan 5 kali penindakan narkotika, psikotropika, dan prekursor. Berita selanjutnya dilansir oleh Tempo. Direktorat Jenderal Bea Cukai Bekasi mengungkap menemukan dan menindak sekitar 5,6 juta batang rokok ilegal sepanjang tahun ini. Jumlah itu meningkat drastis dibanding penindakan pada tahun lalu, yang mana tahun kemarin 2 juta rokok ilegal, sekarang sudah sampai 5 juta. Yanti selaku Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai, Cukai Tipe Madya, Pabean Bekasi, menduga meningkatnya peredaran rokok ilegal disebabkan menurunnya daya beli masyarakat untuk rokok legal. Dengan demikian banyak warga yang beralih mengkonsumsi rokok ilegal karena harga lebih terjangkau. Selain itu, Yanti juga menduga cukai rokok yang terus naik tiap tahunnya jadi penyebab meningkatnya peredaran rokok ilegal. Yanti menambahkan, jutaan rokok ilegal itu berasal dari pabrik di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sepanjang 2023, pihak Bea Cukai bersama Kejaksaan Negeri Kota dan Kabupaten Bekasi telah menetapkan 10 tersangka peredaran rokok ilegal. Adapun 10 tersangka itu berperan sebagai pengepul rokok ilegal, yakni menyimpan dan membawa rokok ilegal. 10 tersangka itu juga terdiri dari pemilik gudang hingga penggunaan rokok ilegal. Mereka menjalankan berbagai modus untuk mengelabui petugas dalam pengedaran rokok ilegal. Berita selanjutnya,
Korban dan terduga pelaku dari kalangan buruh sepakat berdamai atas kasus dugaan perusakan truk dan pengeroyokan saat demo menuntut kenaikan upah minimum kota Kabupaten UMK 2024 di Jalan Ciujung. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Dan bagaimana Pak Ustadz kisah suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah? Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi. Berita selanjutnya dilansir oleh Radar Bekasi. Korban dan terduga pelaku dari kalangan buruh sepakat berdamai atas kasus dugaan perusakan truk dan pengeroyokan saat demo menuntut kenaikan upah minimum kota Kabupaten UMK 2024 di Jalan Ciujung, kawasan industri Egypt pada Kamis 30 November 2023 lalu. Sementara pihak kepolisian menegaskan masih menangani kasusnya. Kesepakatan damai antara korban dan terduga terdokumentasi dalam video yang diterima Radar Bekasi. Dalam rekaman tersebut, Joshua Fernando selaku korban bersama 3 terduga pelaku telah sepakat menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan yang dituangkan melalui surat perdamaian. Sementara itu, Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Rudi Wiransyah mengklaim bahwa laporan kepolisian yang diajukan oleh Nando masih terus diselidiki dan belum dicabut. Sementara itu, pemeriksa terhadap ketiga buruh pabrik sebagai terduga pelaku tersebut masih berada dalam tahap proses. Terkait video kesepakatan damai, Rudi menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan. Menurutnya, video tersebut hanya merupakan bentuk permintaamaafan dan kompensasi dari terduga pelaku kepada korban. Pemirsa, mengakhiri berita hari ini dilansir oleh Tempo. Midan, 64 tahun, tersangka pembunuhan sepupunya sendiri. Sumantri, 78 tahun. Di Jalan Gang Kafling, Kampung Belendung, Babelan, Kabupaten Bekasi, terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Pelaku dijerat pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan. Kapolsek Babelan Komisaris Polisi Didik Prijo Susilo menjelaskan setelah membunuh korban pada Sabtu pagi 25 November 2023, Midan sempat kabur ke daerah Karawang. Polisi lalu meminta bantuan ke keluarganya untuk mengejar Midan. Kasus pembunuhan itu berawal saat korban sedang berada di depan rumahnya hendak membersihkan lahan atau ngarit rumput. Midan yang hendak memanen bayam di kebun kemudian melintas depan rumah Sumantri. Ketika keduanya bertemu, terjadi percecokan. Kepada Midan, pria lanjut usia itu sempat berkata bahwa istrinya telah disetubuhinya. Korban pun tewas bersimpah darah di lokasi kejadian. Terjadi luka robek pada bagian leher korban. Jenazah korban ditemukan oleh cucunya. Warga setempat bersama keluarga korban langsung memindahkan jenazah korban pembunuhan itu ke rumahnya yang tidak jauh dari TKP. That was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news, actual and up to date. I'm Tiffany Hedi Ramawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.